pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Kali ini kita akan belajar satu tema, yaitu pengenalan Alkitab. Tema ini diambil dari kitab 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16, yang menyatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Pada saat ini kita akan melihat apa itu Alkitab dan bagaimana pembagian Alkitab itu, kemudian apa saja tema utama dalam setiap pengajaran di bagian kitab. Kita juga akan belajar tentang pengelompokan kitab, ya. Dan harapannya melalui pelajaran hari ini kita bisa semakin mengenal apa itu Alkitab kita bisa semakin mencintai Alkitab, dan kita tidak hanya membaca, tetapi kita juga bisa menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Biarlah melalui pelajaran hari ini kita dapat memperoleh berkat dari pelajaran ini. Selamat mengikuti. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk pada bagian yang pertama pelajaran kita hari ini tentang arti kata Alkitab. Kata Alkitab ini berasal dari kata al dan kitab yang diambil dari bahasa Arab yang berarti sebuah buku atau kitab. Nah, dalam bahasa Inggris, Alkitab itu dikenal dengan istilah The Bible, atau biasa juga sering disebut Holy Bible, yang berarti kitab suci. Nah, kata Bible ini sendiri berasal dari bahasa Yunani, Biblos, yang artinya kitab, ya. Jadi sekali lagi, kata Alkitab itu berarti buku, kitab, atau kitab suci, ya. Nah, jadi kita bisa artikan berdasarkan asal katanya atau secara etimologi, Alkitab itu adalah sebuah kitab atau kitab suci. Kita masuk pada bagian yang kedua, bagaimana pandangan orang Kristen tentang Alkitab. Bagi orang Kristen, Alkitab adalah firman Allah. Mengapa Alkitab adalah firman Allah? Karena Alkitab itu diilhamkan oleh Allah. Sebagaimana yang tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Jadi, tulisan yang diilhamkan Allah bagi orang Kristen yaitu Alkitab. Oleh karenanya, Alkitab berotoritas bagi kehidupan orang percaya. Alkitab adalah firman Allah yang berotoritas atas kehidupan seorang yang percaya. Demikian pentingnya posisi Alkitab bagi seorang Kristen, karena Alkitab adalah satu-satunya kitab yang diilhamkan oleh Allah. Kita masuk pada bagian yang ketiga mengenai pembagian Alkitab. Nah, Alkitab itu dibagi secara umum menjadi dua bagian besar. Yang pertama itu ada kitab Perjanjian Lama, dan yang kedua itu ada kitab Perjanjian Baru, ya. Jadi ada dua bagian besar di dalam kitab Alkitab. Nah, kitab Perjanjian Lama ini ditulis kira-kira tahun 1400 sampai tahun 400 sebelum Masehi. Nah, sedangkan kitab Perjanjian Baru sendiri itu ditulis kira-kira tahun 40 sampai 70 Masehi. Kitab Perjanjian Lama itu terdiri dari 39 kitab, sedangkan kitab Perjanjian Baru itu terdiri dari 27 kitab. Nah, jika digabungkan secara keseluruhan, maka Alkitab itu berjumlah 66 kitab, terdiri dari kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru. Kita masuk pada bagian yang keempat, tema utama Alkitab. Secara umum, Alkitab itu berbicara tentang Yesus Kristus. Jadi, inti berita utama dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu adalah seorang pribadi yang bernama Yesus Kristus. Nah, di dalam Perjanjian Lama, Alkitab menubuatkan tentang akan datangnya Sang Juru Selamat atau Sang Mesias.
Dan di dalam perjanjian baru, nubuat itu tergenapi. Dan kitab perjanjian baru merupakan penggenapan dari perjanjian lama. Jadi secara benang merah ada keterkaitan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan satu kesatuan bahwa cerita utama dari Alkitab itu sendiri adalah cerita tentang Tuhan Yesus. Kita masuk pada bagian yang kelima, pengelompokan kitab dalam perjanjian lama. Nah, di dalam perjanjian lama, Alkitab dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ada kitab Taurat Musa, itu mulai dari kitab Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, Imamat. Jadi ada 5 kitab pertama itu digolongkan ke dalam kitab Taurat Musa. Karena kitab ini ditulis oleh Musa ya di dalam 2 loh batu. Kemudian di bagian yang kedua itu ada namanya kitab sejarah. Itu dimulai dari kitab Yosua sampai kitab Ester. Mengapa dikatakan kitab sejarah? Karena secara umum kitab-kitab itu berbicara tentang sejarah bangsa Israel. Nah, selanjutnya yang ketiga ada yang namanya kitab puisi atau kitab syair. Nah, kitab puisi atau kitab syair ini dimulai dari kitab Ayub, kemudian ada kitab Mazmur, Amsal, kemudian Pengkhotbah, dan Kidung Agung. Mengapa disebut kitab syair? Karena sebagian besar isi Alkitab kitab itu berbentuk syair ya, atau puisi. Ada yang berbentuk nyanyian, sehingga digolongkan ke dalam kitab syair atau kitab kebijaksanaan. Kemudian ada lagi kitab nabi-nabi ya. Kitab nabi-nabi ini dibagi menjadi 2 bagian, ada kitab nabi-nabi besar dan ada kitab nabi-nabi kecil. Nah, kitab nabi-nabi besar itu dimulai dari kitab Yesaya sampai kitab Daniel. Dan kemudian ada kitab nabi-nabi kecil, itu ada mulai dari kitab Hosea sampai kitab Maliaki. Mengapa disebut kitab nabi-nabi besar? Karena kitab-kitab tersebut ditulis oleh nabi-nabi yang cukup terkenal ya pada masa itu dan memiliki nama yang cukup besar ya. Sedangkan kitab nabi-nabi kecil yaitu kitab yang ditulis oleh nabi-nabi yang tidak terlalu terkenal dan kitabnya juga tidak terlalu panjang ya, hanya berisi beberapa pasal saja. Sedangkan kitab nabi-nabi besar itu isinya sangat luas dan juga sangat panjang ya kitabnya. Nah, itu yang membedakan kitab nabi-nabi kecil dan nabi-nabi besar. Jadi secara umum pengelompokan kitab dalam perjanjian lama itu ada yang namanya kitab Taurat, kemudian ada kitab sejarah, ada kitab syair dan ada kitab nabi-nabi yang dikelompokkan lagi menjadi 2, nabi besar dan nabi-nabi kecil. Nah, demikianlah pembagian kitab dalam perjanjian lama. Kita masuk pada bagian berikutnya yaitu garis besar pengajaran di dalam kitab perjanjian lama. Kita masuk pada garis besar pengajaran kitab di dalam kitab Taurat, yaitu kitab Kejadian sampai kitab Ulangan. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. 5 kitab yang ditulis oleh Nabi Musa. Nah, apa saja yang diajarkan di dalam kitab ini? Kita akan melihatnya. Yang pertama, di dalam kitab ini diajarkan tentang awal mula sejarah kehidupan manusia. Mulai dari penciptaan bumi dan segala isinya, termasuk manusia yang menjadi puncak dari segala ciptaan. Kemudian bagaimana keturunan Abraham ya lahir dari satu keturunan dan akhirnya menjadi sebuah bangsa yang besar. Kemudian di dalam kitab ini juga, di dalam kitab Taurat ini kita juga belajar tentang awal mula sejarah bangsa Israel sebelum mereka menuju Kanaan. Bagaimana perlindungan mereka, apa yang mereka hadapi ketika itu, dan di situ diceritakan di dalam sejarah kehidupan bangsa Israel. Kemudian di dalam kitab Taurat juga diceritakan tentang hukum moral yang mengatur kehidupan bangsa Israel pada masa itu, tentang apa yang boleh ya, kita bisa melihat di dalam 10 hukum Taurat ya, pengajaran tentang moral. Kemudian ada hukum juga tentang ibadah, bagaimana mereka harus beribadah kepada Tuhan, korban persembahan apa saja yang harus mereka persembahkan kepada Tuhan, dan bagaimana mereka melaksanakan ibadah mereka kepada Tuhan. Kemudian di dalam
kitab Taurat juga diajarkan tentang hukum-hukum mengenai makanan. Dalam Imamat 11 kalian bisa menemukan hukum tentang makanan mengenai makanan yang halal dan makanan yang haram ya. Pada waktu itu ada makanan yang diperbolehkan, tetapi juga ada makanan yang tidak diperbolehkan ya. Nah, kalian juga bisa melihat di dalam kitab Taurat ini ada cerita tentang pengembaraan bangsa Israel ketika mereka ada di padang gurun. Selanjutnya, di dalam kitab Taurat juga diceritakan tentang pengulangan hukum-hukum yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Nabi Musa sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, agar mereka tetap mengingat perjanjian dengan Tuhan, mengingat hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh Tuhan bagi mereka sebagai bangsa umat pilihan Allah. Kemudian kita masuk pada kitab sejarah, yaitu ada kitab Yosua sampai kitab Ester. Nah, di dalam kitab ini berisi tentang sejarah penaklukan bangsa Israel terhadap Kanaan, yaitu sebuah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka. Di bawah kepemimpinan Yosua, mereka akhirnya bisa masuk ke tanah perjanjian tersebut. Kemudian kita juga bisa melihat di dalam kitab sejarah ini tentang sejarah permulaan bangsa atau kerajaan Israel, bagaimana kerajaan Israel itu terbentuk ya. Dan juga kita melihat bukan hanya terbentuknya, tetapi juga bagaimana akhirnya kerajaan yang besar itu akhirnya terpecah menjadi dua, ada kerajaan utara dan ada kerajaan di selatan ya. Selanjutnya kita juga akan melihat tentang sejarah raja-raja di Israel ya, mulai dari Saul, kemudian Raja Daud, dan akhirnya Raja Salomo ya. Kemudian di dalam kitab sejarah ini kita juga bisa belajar tentang sejarah tentang penawanan bangsa Israel dan bagaimana juga mereka membebaskan diri dari tawanan ya, bangsa-bangsa lain. Nah, di dalam kitab sejarah ini kita bisa belajar banyak hal tentang sejarah kehidupan bangsa Israel. Selanjutnya kita masuk ke dalam kitab Syair. Di dalam kitab Syair ini secara umum berisi ajaran tentang kebijaksanaan dan kesusastraan para nabi. Nah, kitab ini dimulai dari kitab Ayub sampai kitab Kidung Agung. Ada kitab Ayub, kitab Mazmur, kitab Amsal, kitab Pengkhotbah, dan Kidung Agung. Ada 5 kitab ya yang digolongkan ke dalam kitab ini. Nah, secara umum isinya tentang ajaran kebijaksanaan ya, tentang hikmat, tentang pengetahuan kepada orang-orang muda. Dalam kitab Amsal itu kita bisa belajar tentang bagaimana seorang raja yang bijaksana itu memberikan nasihat atau wejangan kepada anak-anak muda yang belum memiliki pengalaman dalam hidup. Kemudian di dalam kitab Agung ada kitab puisi yang begitu indah, begitu romantis di dalam kitab ini ya, berisi ajaran tentang cinta kasih. Kemudian di dalam kitab Pengkhotbah sebuah ajaran kebijaksanaan tentang bagaimana hidup ini dipandang dari sisi humanisme ya. Kemudian ada kitab Mazmur yang berisi ajaran-ajaran kebijaksanaan yang luar biasa. Dan kitab Ayub juga yang bercerita tentang kehidupan seorang yang bernama Ayub yang diceritakan juga dalam berbagai bentuk puisi juga ya, terdapat di dalamnya ya. Nah, inilah kitab kebijaksanaan atau kitab hikmat, yaitu kitab syair atau kitab puisi. Selanjutnya kita masuk dalam garis besar kitab Nabi-Nabi. Nah, di dalam kitab Nabi-Nabi ini berisi tentang peringatan kepada bangsa Israel mengenai dosa-dosa yang mereka berbuat. Berulang kali para nabi memperingatkan bangsa Israel atas pelanggaran-pelanggaran, atas dosa-dosa yang mereka perbuat yang tidak berkenan pada Tuhan. Dan di dalam kitab Nabi-Nabi juga dinubuatkan tentang akan datangnya seorang Mesias yang akan membebaskan bangsa Israel dari dosa. Nah, ya, jadi ada nubuat tentang akan kedatangan Sang Mesias itu di dalam kitab Yesaya kita bisa membacanya. Dalam kitab Yesaya, Nabi Yesaya menubuatkan akan datangnya Sang Mesias, Sang Juru Selamat yang nantinya akan digenapi dalam perjanjian baru. Nah, kita akan melihat pengelompokan kitab di dalam perjanjian baru itu seperti apa. Di dalam perjanjian baru kita akan lihat ya, ada beberapa pembagian kitab. Yang pertama itu ada namanya kitab Injil.
kitab Injil ini adalah 4 kitab pertama yang ada di dalam Perjanjian Baru, dimulai dari kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes ya. Jadi 4 kitab ini adalah kitab Injil. Tiga kitab pertama dinamakan Injil Sinoptik. Kenapa? Karena Matius, Markus, Lukas, Lukas ini memiliki kesamaan atau keidentikan. Sedangkan Yohanes ini agak berbeda sedikit dari ketiga kitab yang lainnya ya. Tapi pada intinya kitab Injil ini menceritakan tentang Yesus ya. Kemudian ada kitab sejarah, kisah para rasul, dan ada surat-surat, yaitu mulai dari kitab Roma sampai Filemon. Ini 13 kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus ya. Kemudian ada kitab nubuat atau kitab Wahyu ya. Kita bisa membaca. Jadi dalam kitab Wahyu itu tentang nubuatan pada masa depan, masa yang akan datang belum terjadi ya. Selanjutnya kita masuk dalam garis besar pengajaran. Di dalam Perjanjian Baru itu seperti apa sih pengajarannya? Kita mulai dari kitab Injil terlebih dahulu. Nah, di dalam kitab Injil ini bercerita tentang mulai dari kelahiran Yesus sampai kenaikan Yesus ke surga ya. Jadi kitab Injil ini secara khusus bercerita tentang kehidupan Yesus ya, mulai dari lahirnya, kemudian dia mati, dan akhirnya ia naik ke surga. Dan selanjutnya ada kitab sejarah. Di dalam kitab sejarah ini diceritakan tentang sejarah perkabaran Injil mula-mula ya, mulai dari Yerusalem bahkan sampai ke seluruh dunia. Selanjutnya ada surat-surat rasuli. Itu adalah surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus ya, dan ada beberapa rasul juga yang menulis kitab surat rasuli ini. Nah, di dalam kitab rasuli ini, surat rasuli ini berisi ajaran atau doktrin-doktrin tentang kekristenan. Kemudian ada pesan, ada nasihat, dan ada juga teguran kepada jemaat dan beberapa orang yang menyimpang dari kehendak Tuhan. Selanjutnya ada kitab nubuat. Kitab nubuat ini bercerita tentang pandangan atau penglihatan Rasul Yohanes ketika ia ada di Pulau Patmos. Di dalam kitab nubuat ini diceritakan tentang apa yang akan terjadi pada masa depan ketika Yesus akan datang untuk kali yang kedua. Selanjutnya kita masuk pada bagian yang terakhir dari pelajaran kita, yaitu mengenai siapa penulis Alkitab. Nah, penulis Alkitab ini terdiri dari banyak sekali penulis ya. Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menulis kitab tersebut. Mereka adalah orang-orang yang diilhami oleh Roh Kudus, sehingga mereka bisa menulis kata demi kata sesuai dengan pimpinan Roh Kudus, menulis apa yang dikehendaki Tuhan kepada mereka. Kemudian mereka juga menulis kitab ini dalam gaya bahasa mereka masing-masing, sesuai dengan latar belakang mereka yang berbeda-beda. Nah, penulis Alkitab ini berjumlah kurang lebih 40 orang ya. Terdiri dari berbagai latar belakang, ada petani ya, kemudian ada juga nelayan, kemudian ada ahli Taurat, kemudian juga ada tabib, imam, raja, pemucukai, dan lain sebagainya. Nah, sebagai contoh misalnya di dalam kitab Taurat itu ditulis oleh Musa ya, Nabi Musa. Kemudian di dalam kitab puisi itu ditulis oleh Raja Salomo, kebanyakan ya, ditulis oleh Raja Salomo, seorang raja, beberapa raja. Kemudian ada kitab Lukas, itu ditulis oleh seorang tabib, atau kita hari ini boleh disamakan dengan dokter lah ya. Kemudian ada kitab yang ditulis oleh rasul, yaitu Rasul Paulus. 13 kitab di dalam Perjanjian Baru, yaitu surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Kemudian ada juga kitab yang ditulis oleh para nelayan, petani, yaitu kitab Injil ya. Kitab Injil ditulis oleh murid Yesus ya, yang memiliki latar belakang sebagai yang ada yang nelayan, ada yang petani ya. Nah, sangat beragam sekali penulis Alkitabnya ya. Walaupun mereka terdiri dari latar belakang berbeda-beda, yang uniknya Alkitab itu bisa menjadi satu kesatuan yang memiliki seperti ada benang merahnya ya, dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Ada satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan karena memiliki keterkaitan antara satu cerita dengan cerita yang lain. Dan pada akhirnya di kitab Wahyu itu menceritakan tentang nubuat pada masa yang akan datang.
Itulah Alkitab yang kita imani sebagai firman Allah. Kiranya kita tidak hanya tahu, tidak hanya mengerti, tetapi kita benar-benar mengimani bahwa Alkitab itu adalah firman Allah yang berotoritas atas kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Biarlah Alkitab itu tidak hanya tergeletak saja di tempat tidur kita, tapi itu boleh kita buka, kita baca, kita renungkan setiap hari. Tidak hanya sampai pada merenungkan, tetapi kita menginternalisasi nilai-nilai yang ada di dalam Alkitab itu menjadi hidup di dalam kehidupan kita, menjadi inspirasi bagi pemikiran-pemikiran kita, menjadi inspirasi bagi kita dalam kehidupan sehari-hari, menuntun kita dalam bertingkah laku, dalam bertutur kata, sehingga kita menjadi manusia yang memuliakan Tuhan. Nah, inilah yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, menjadi pelaku firman Tuhan. Bukan hanya menjadi pendengar saja, tetapi mari kita melakukan firman-Nya, ya. Karena orang yang melakukan firman Tuhan pasti akan menjadi berkat, bahkan itu boleh memberkati hidupnya sendiri dan memberkati banyak orang. Mari saya mengajak kita untuk mengambil atau memberikan waktu kita, menyisihkan sedikit atau menyisihkan beberapa jam di dalam waktu kita untuk kita merenungkan firman Tuhan ini. Buatlah jam-jam teduh di dalam hari-hari kita untuk kita bersama-sama dengan Tuhan, menyelami isi hati Tuhan bagi kita, sehingga kita tahu apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Nah, inilah pelajaran yang kita pelajari hari ini. Kiranya pelajaran ini boleh bermanfaat bagi kita semua. Sampai ketemu lagi dalam video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang tata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang indah. Terima kasih Engkau sudah mengilhami para penulis Alkitab untuk menuliskan firman-Mu ya Tuhan bagi kami, sehingga kami dapat mengenal Engkau. Kami dapat mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami. Biarlah ya Tuhan, kami tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu, tetapi kami mampu melakukannya di dalam kehidupan kami. Karena firman-Mu itu sangat bermanfaat bagi kehidupan kami. Firman-Mu itu menyatakan kebenaran kepada kami, menuntun kami di jalan yang benar, memperbaiki kelakuan kami yang salah ya Tuhan. Dan biarlah kami makin hari semakin serupa dengan Tuhan, melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengakhiri pelajaran hari ini di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur.